wabarakatuh. Kembali lagi kita membahas masih tentang limit. Ini materi untuk kelas 12. Ini materi yang ketiga. Kalau yang kemarin kita bahas bagaimana mengerjakan dengan cara faktorisasi, kali ini kita akan bahas bagaimana mengerjakan limit menggunakan cara mengalihkan dengan bentuk sekawan. Nah, kalau bentuk sekawan ini bagaimana caranya? Nah, ini kita lakukan sama seperti kemarin faktorisasi. Ketika kita menemukan bentuk tak tentu yang 0 per 0, tak hingga per tak hingga dan seterusnya, maka kita harus cari cara lain. Cara lain yang akan kita bahas adalah bagaimana mengalihkan dengan bentuk sekawan. Sekawan yang bagaimana? Nah, kita perhatikan. Cara ini digunakan pada fungsi yang memuat bentuk akar. Nah, jadi kalau ada bentuk-bentuk akar itu kita nggak pakai faktorisasi, kita pakai mengalihkan bentuk sekawan. Nah, ini juga sudah pernah kalian bahas di kelas 10 bagaimana merasionalkan penyebut. Nah, itu dia intinya. Kita lihat di contoh yang pertama, limit X mendekati 0, X per 2 kurang akar. Nah, di sini bentuk akarnya ada di sini. Akar 4 dikurang X sama dengan berapa? Kalau kita substitusikan langsung, X-nya berubah jadi 0. 0 per 2 kurang 4 kurang 0, 4. Akar 4 berapa? 2. 2 kurang 2, 0. Jadinya 0 per 0. Karena hasilnya 0 per 0, itu bentuk tak tentu. Hasilnya ditolak. Oleh karena itu, kita gunakan cara lain. Bagaimana? Dengan mengalihkan bentuk sekawan. Kita selesaikan contoh soal yang pertama. Perhatikan semuanya, jangan ada yang main-main supaya paham. Limit X mendekati 0, X per 2 kurang akar 4 kurang X. Yang kita perhatikan bentuk yang di bawah, bentuk penyebutnya 2 kurang akar 4 kurang X. 2 dengan akarnya itu dipisahkan oleh tanda kurang, ya betul. Maka bentuk sekawannya adalah, kalau di sini kurang, maka bentuk sekawannya adalah tambah. Jadi 2 tambah akar 4 kurang X per, dengan angka yang sama, bentuk yang sama, 2 tambah akar 4 kurang X. Sebenarnya ini adalah bentuk lain dari angka 1. Kenapa? Semua bilangan yang kalau dikalikan 1 pasti tidak akan berubah. Jadi kalau kita kalikan dengan 1 tidak akan mengubah hasil. Tapi 1 dengan bentuk yang lain. Bentuk yang bagaimana? Bentuk yang seperti ini. Nah, jadi yang perlu diingat adalah kalau dia di sini kurang, maka di sini berubah jadi tambah. Jadi sini tambah, sini juga tambah. Angkanya tetap sama. Nah, paham ya sampai sini? Langkah selanjutnya adalah kita kalikan X dikali dengan 2 tambah akar 4 kurang X. Ini X ya. Kalian harus bisa membedakan antara X dengan kali. Kalau kali di sini saya buat di dalam kurung supaya tidak keliru membedakan antara X dengan bentuk perkalian. Kemudian per 2 kurang akar 4 kurang X dalam kurung 2 tambah akar 4 kurang X. Nah, kalau yang modelnya seperti ini, perhatikan untuk yang di atas, biarkan dia seperti itu. Kenapa? Karena ini ada 2 hal yang berbeda. Kalau kita satukan nanti jadinya makin runyam. Oleh karena itu kita pisahkan saja. Bentuknya tetap sama. X dalam kurung 2 tambah akar 4 kurang X per, misalkan ini sejajar supaya rapi ya. Kemudian untuk yang di bawahnya, perhatikan kita pakai metode mengalihkan 2 bentuk yang berbeda tanda. A tambah B dikali A kurang B. Ini jadinya adalah A kuadrat kurang B kuadrat. Tinggal mengambil A kuadrat kurang B kuadrat. Nah, jadi bentuk ini jangan lupa, ini akan kita gunakan untuk menyelesaikan yang bagian bawah. Nah, bagian bawah ada 2 wilayah, 2, kemudian
akar 4 kurang X. Ini satu bagian, yang ini satu bagian. 2, satu bagian, yang ini satu bagian. Ini anggap saja ini A. Ini anggap saja ini B. Jadi A kurang B dikali A tambah B, maka jadinya A kuadrat dikurang B kuadrat. Jadi kita kalikan A kali A. A-nya berapa? 2. 2 kali 2 berapa? 4. Kurang. Nah, kalau ini dikuadratkan jadinya akar 4 kurang X kuadrat. Kalau kuadrat ketemu dengan akar, maka hilang. Akar dan kuadratnya hilang. Maka dia jadi seperti ini. X 2 tambah akar 4 kurang X. Yang di bawah 4 dikurang, kenapa kurang? Ini dia, A kuadrat kurang B kuadrat. 4-nya dari mana? 2 kali 2, jadilah 4. 4 dikurang 4 kurang X. Loh, kok tinggal 4 kurang X? Iya, karena akarnya ketemu sama kuadrat, jadi habis, jadi hilang. Jadi tinggal bersisa 4 kurang X. Oke? Hati-hati di sini, ketika kita bertemu dengan tanda kurang dan tanda kurung, ingat tanda kurang dan tanda kurung, kita tidak lantas langsung membuang tanda kurungnya dengan begitu saja. Ada aturan mainnya. Bagaimana? Karena hasilnya akan berbeda. Perhatikan, X dalam kurung 2 tambah akar 4 kurang X per 4. Ini tanda negatifnya atau tanda kurangnya kita kalikan ke dalam. Jadi ini negatif dikali 4, jadi negatif 4. Ini kita kalikan ke dalam. Kemudian ini negatif kali negatif, jadinya positif. Nah, di sini banyak terjadi kesalahan pengerjaan soal. Jadi kalian harus berhati-hati di sini. Kenapa? Kalau kalian langsung membuka kurungnya, 4 dikurang 4 kurang X, kemudian kalian langsung membuang kurungnya tanpa memperhatikan tanda, hasilnya akan berbeda. Hasilnya jadi minus X, padahal bukan minus X, tapi tambah X. Nah, 4 kurang 4 berapa? Habis kan? Maka tinggal X 2 tambah akar 4 kurang X per sisa yang di bawah tinggal apa? Tinggal si X. Kenapa? 4 kurang 4 kan sudah habis, sudah jadi 0. X. Ini X ketemu dengan X. Inilah penyebab nolnya yang kemarin saya sampaikan. Inilah penyebab nolnya. Inilah yang harus dibuang. Inilah virusnya. Nah, ini yang harus kita buang. Habis, maka sisanya tinggal. Kita buat di sini supaya nampak. Sisanya tinggal 2 tambah akar 4 kurang X. Sisanya tinggal ini. Kalau sudah begini, kita tinggal substitusikan limitnya mendekati apa? Lihat soal awal. Limit X mendekati 0. Maka X-nya kita ganti jadi 0. 2 tambah akar 4 kurang 0. Maka jadi 2 tambah 4 kurang 0? 4, akar 4. 2 tambah akar 4 berapa? 2 tambah 2? 4. Maka hasilnya 4. Yang perlu diingat adalah yang banyak terjadi kesalahan adalah kesalahan matematis adalah di sini dibentuk ini menjadi ini. Yang harus diingat adalah ini tadi, A tambah B dikali A kurang B atau sebaliknya, A kurang B dikali A tambah B, bentuknya jadi A kuadrat dikurang B kuadrat. Kemudian yang ini tadi walaupun sederhana, tapi kalau tidak diperhatikan hasilnya akan berbeda. Ketika kita bertemu dengan tanda kurung dan tanda kurang, itu tidak lantas kurungnya langsung dibuang saja. Tidak boleh seperti itu, tapi tanda kurungnya harus dikalikan dulu ke dalam, sehingga bentuknya seperti ini. Itu ya, paham ya. Kalau tidak paham, bisa dibuat di kolom komentar atau di chat pribadi di WA saya. Terima kasih. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Oke, kita lanjut contoh soal yang kedua. Limit X mendekati 3, 2 dikurang akar X tambah 1 per X kurang 3.
Kali ini bentuk akarnya ada di atas, ada di pembilangnya, sementara yang di penyebutnya tidak ada bentuk akar. Lalu bagaimana penyelesaiannya? Tetap sama. Yang kita lihat yang mana yang ada bentuk akarnya, itu yang kita cari bentuk sekawannya. Lalu pertanyaannya, bagaimana kalau dua-duanya bentuk akar? Nah, lalu bagaimana kalau dua-duanya bentuk akar? Di atas ada, di bawah ada. Kalau dua-duanya dalam bentuk akar, maka yang diutamakan adalah bentuk penyebutnya. Karena kita kuncinya adalah merasionalkan penyebut. Jadi yang kita utamakan adalah bentuk penyebutnya. Tapi kalau dia tidak ada di bawah bentuk akar tapi hanya ada di atas, kita lihat yang di atasnya. Kita lihat limit X mendekati 3, 2 kurang akar X tambah 1 per X kurang 3. Kalau kita substitusi langsung, perhatikan 2 dikurang X-nya kita ganti 3, 3 tambah 1 berapa? 4. Akar 4, 2. Betul kan? Akar 4 itu 2. 2 kurang 2, 0. Kemudian 3 kurang 3, 0. Maka hasilnya jadi 0 per 0. Karena bentuknya 0 per 0, maka kita gunakan cara lain dengan mengalihkan bentuk sekawan. Perhatikan caranya seperti tadi. Untuk yang ini kita buat dulu bentuk awalnya, 2 dikurang akar X tambah 1 per X kurang 3. Ini bentuk awalnya, kali 2 tambah, kenapa tambah? Karena di sini kurang, 2 tambah akar X tambah 1 per 2 tambah akar X tambah 1. Oke, ini kali ya, bukan X. Kemudian kita kalikan 2 dikurang akar X tambah 1 dikali 2 ditambah akar X tambah 1 per X kurang 3, 2 tambah akar X tambah 1. Perhatikan, melihat bentuk seperti ini jangan langsung pusing terlebih dahulu, tapi lihat bagian per bagian supaya kalian tidak langsung mual, tidak langsung pusing. Tapi lihat bagian atasnya terlebih dahulu. Oke, bagian atasnya terlebih dahulu atau pembilangnya. Lihat 2 dikurang akar X tambah 1 dikali 2 tambah akar X tambah 1. Ini bentuknya sama. Yang membedakan hanya di sini kurang, di sini tambah. Ingat tadi A kurang B kali A tambah B, hasilnya adalah A kuadrat kurang B kuadrat. Maka seperti tadi kita kuadratkan, 2 kali 2 atau 2 kuadrat berapa? 4 dikurang X tambah 1, akar X tambah 1 kuadrat. Oke, per X kurang 3, 2 tambah akar X tambah 1. Oke. Lalu bagaimana? 4 dikurang ini kuadrat dengan akarnya kita coret. Sisanya adalah X tambah 1 per X kurang 3, 2 tambah akar X tambah 1. Oke. Kita lanjut. Ini seperti tadi, jangan langsung dibuka, tapi minusnya kita kalikan ke dalam. Jadi 4 kurang X kurang 1, bukan tambah 1, tapi kurang 1. Ingat ya, ini kalikan kemari, ini kalikan kemari, tanda negatifnya. Oke, per yang bawah X kurang 3, 2 tambah akar X tambah 1. Lalu apa yang terjadi? Ini bisa kita kurangkan. 4 kurang 1 berapa? 3. 3 kurang X per X kurang 3, 2 tambah akar X tambah 1. Perhatikan, ini 3 kurang X yang di bawah, X kurang 3. Loh, kok nggak sama? Cemana? Nah, jangan khawatir. Ini sebenarnya bisa kita samakan dengan cara apa? Kita tukar tempat dan kita keluarkan tanda negatifnya supaya kelihatan. Saya pindahkan ke atas sedikit, maka jadinya negatif
X tambah 3 per. Loh, kok seperti itu? Ya, kita buktikan. Kita kalikan negatifnya ke dalam. Negatif dikali X, negatif X. Ini dia, negatif X. Negatif, oh sorry, bukan kurang. Bukan tambah, tapi kurang. Negatif X kurang 3. Negatif kali X, negatif X. Negatif kali negatif 3, jadi positif 3. Oke, kemudian X kurang 3. Sudah sama kan? 2 tambah akar X tambah 1. Ini dicoret. Lalu dicoret bukan berarti habis, tapi ada 1, ada sisa 1. Di atasnya bukan 1, tapi negatif 1. Kenapa? Karena ada tanda negatifnya. Jadi jangan beranggapan kalau dicoret itu sebenarnya dia hilang atau 0, bukan. Tapi kalau dicoret itu sebenarnya dia berubah menjadi 1. Kayak A per A, itu bukan 0 tapi 1. 5 per 5 itu bukan 0 tapi jadi 1. Kalau pembilang sama penyebutnya sama, itu jadi 1. Per 2 tambah akar X tambah 1. Oke, ini jadi minus 1. Dari mana ini tadi dia? X kurang 3 dengan X kurang 3 jadi 1. Di sini ada tanda minus, maka dia jadi minus 1. Kemudian setelah ini barulah kita substitusikan X-nya menuju 3. Minus 1 per 2 tambah akar 3 tambah 1. X-nya kita ganti jadi 3. Minus 1 per 2 tambah 3 tambah 1, 4. Akar 4. Jadi minus 1 per 2 tambah 2. Berapa? Minus 1 per 4. Itulah dia contoh soal untuk mengerjakan bagaimana limit dengan cara mengalihkan bentuk sekawan. Jadi yang perlu dipahami adalah kalian akan sering ketemu dengan bentuk seperti ini. A kurang B dikali A tambah B itu hasilnya adalah A kuadrat kurang B kuadrat. Kemudian kalian juga akan sering ketemu dengan bentuk yang ini. Jangan salah, jangan silap, dan jangan sepele. Kenapa? Kalau matematika itu salah tanda juga akan salah hasil. Bisa saja nanti kalian ketemu hasilnya 1/4, padahal hasilnya minus 1/4. Itu adalah dua hal yang berbeda. Jadi minus dengan tidak minus itu adalah dua hal yang berbeda. Jadi jangan dianggap sepele. Jadi itu yang perlu diperhatikan, itu yang perlu difokuskan, bahwa pengerjaan limit mengalihkan bentuk sekawan itu kita butuh dasar aljabar yang kuat, kemudian perkalian faktorisasi aljabar juga yang kuat. Oleh karena itu, makanya kalian matematika itu berkesinambungan. Makanya kalian jangan dilupakan pelajaran-pelajaran di kelas 2, di kelas 1, bahkan pelajaran-pelajaran SD. Kenapa? Karena itu akan terus bersangkut paut dengan materi-materi selanjutnya. Demikian pembelajaran hari ini. Tetap semangat belajar, tetap sehat. Kita doakan semoga virus corona ini segera lenyap dari muka bumi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.